Enggak. Tidak. Wah. Ini calon pelatih Nah. sementara. Teman-teman tolong jangan lagi berpikir tentang Patrick Kluivert. Buang jauh-jauh dari ingatan kita. Kita sudah pulangkan dia ke Belanda. Saat tiba di Singapura, di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya, nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Breaking news, Shin Tae-yong resmi terbang ke Indonesia hari ini, gantikan Patrick Kluivert. Seluruh negeri bergemuruh bahagia. Kabar yang dinanti jutaan hati pecinta sepak bola tanah air akhirnya datang juga. Setelah berminggu-minggu keresahan melanda publik akibat performa menurun tim nasional Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert, pagi ini seluruh negeri seolah bersorak serentak. Shin Tae-yong, STI, dikonfirmasi akan terbang ke Indonesia hari ini untuk kembali melatih Garuda. Kabar ini pertama kali mencuat dari sumber internal PSSI yang mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong telah menyetujui permintaan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk kembali menukangi skuad Merah Putih. Dalam laporan eksklusif yang beredar di berbagai media olahraga nasional, disebutkan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu dijadwalkan tiba malam nanti di Bandara Soekarno-Hatta, disambut langsung oleh jajaran petinggi PSSI dan ratusan fans yang sudah memadati terminal kedatangan internasional sejak pagi. Euforia nasional, Garuda kembali punya sayap aslinya. Hampir di seluruh platform media sosial, nama STI menjadi trending topik nomor 1 sejak pagi. Tagar, welcome back STY, Garuda bangkit, dan selamat datang pelatih kami, membanjiri lini masa Twitter, Instagram, dan TikTok. Suasana berubah drastis, dari muram dan penuh amarah terhadap kekalahan demi kekalahan di bawah Patrick Kluivert, kini menjadi pesta digital penuh tawa dan air mata haru. Di kawasan Jakarta Selatan, sekelompok pendukung fanatik yang menamakan diri mereka Ultras Garuda Merdeka berkumpul di sekitar kantor PSSI untuk menggelar aksi sukacita spontan. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami percaya pada STY," dan menyanyikan yel-yel yang sempat populer pada era kepelatihan STY di Piala Asia dan Piala AFF. Ini bukan cuma kabar baik. Ini kabar paling bahagia dalam 5 tahun terakhir. Kami seperti punya harapan lagi, ujar Arif Rahman, salah satu supporter yang ikut dalam kerumunan penuh sukacita itu. Erick Thohir, negara ini butuh pelatih dengan jiwa seperti Shin Tae-yong. Dalam konferensi pers singkat di Jakarta siang ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya mengonfirmasi kabar yang membuat seluruh negeri bergemuruh itu. Dengan wajah penuh semangat, Erick menyampaikan bahwa keputusan mengembalikan Shin Tae-yong bukanlah langkah emosional, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap situasi tim nasional. BT bukan langkah kerja keras Patrick Kluivert, tapi kita juga harus realistis. Tim ini kehilangan arah. Dan ketika nama Shin Tae-yong muncul kembali dalam pembahasan, semua di ruang rapat langsung sepakat. Inilah sosok yang bisa mengembalikan semangat Garuda, ujar Erick dengan tegas. Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan STY sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu, tepat setelah laga melawan Irak, di mana Indonesia kalah 0-1 akibat keputusan kontroversial wasit. Sejak saat itu, Erick secara pribadi menghubungi STY untuk menawarkan kembali posisi pelatih kepala. STY tidak pernah benar-benar menutup pintu untuk Indonesia. Ia bilang, "Jika bangsa ini masih butuh saya akan kembali tanpa pikir panjang." Tambah Erick dengan nada haru. "Apa, Patrick Kluivert resmi dilepas? Kami menghormatinya, tapi Indonesia butuh energi baru." PSSI juga mengonfirmasi bahwa Patrick Kluivert secara resmi dilepaskan dari jabatan pelatih kepala setelah rapat evaluasi darurat yang digelar pada dini hari tadi. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang sepak bola nasional. "Patrick orang baik, tapi tekanan di sini sangat tinggi. Kami berterima kasih atas jasanya, namun kami harus segera bergerak maju," kata Sekjen PSSI Yunus Nusi dalam kesempatan terpisah. PSSI langsung disambut dengan gelombang kegembiraan oleh para fans.
Banyak yang menilai keputusan tersebut sebagai hari pembebasan setelah 2 laga mengecewakan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami tidak ingin lagi melihat eksperimen. Kami ingin melihat tim yang berjuang, yang punya identitas, dan hanya STY yang bisa memberi itu. Kata Rara Putri, seorang supporter asal Surabaya yang sudah memesan tiket ke Jakarta untuk menyambut sang pelatih di bandara malam ini. H1, media Korea Selatan ikut heboh. Tak hanya di Indonesia, media-media Korea Selatan juga ramai memberitakan kepulangan Shin Tae-yong ke negeri Garuda. Portal olahraga ternama Sports Chosun menulis judul besar, Shin Tae-yong, sang pelatih petualang, kembali ke Indonesia, negeri yang ia cintai. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa STY sempat menolak 2 tawaran klub besar di K-League hanya demi memenuhi janjinya kepada masyarakat Indonesia. Saya merasa punya tanggung jawab moral. Saya belum selesai dengan proyek saya di Indonesia, kata STY dalam wawancara singkat di Incheon International Airport sebelum keberangkatannya. Pelatih berusia 54 tahun itu terlihat mengenakan setelan santai dan membawa tas bertuliskan logo Garuda di pundaknya. Ia bahkan sempat melambaikan tangan kepada beberapa wartawan Korea sambil berkata dalam bahasa Indonesia yang fasih, "Tolong sampaikan ke semua, saya pulang untuk Indonesia." Suasana bandara, ribuan fans siap menyambut. Pantauan langsung di Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan suasana yang begitu luar biasa. Sejak pukul 09 WIB, ratusan supporter sudah memadati area kedatangan internasional. Mereka datang membawa bendera merah putih, poster bertuliskan STY Kami Rindu, dan selamat datang pelatih kebanggaan bangsa. Di antara kerumunan, tampak pula beberapa keluarga kecil yang membawa anak-anak mereka dengan seragam timnas. Banyak yang mengaku sengaja datang dari luar kota. Poster bertuliskan, "Kami datang dari Bandung jam 2 pagi. Anak saya sampai bolos sekolah, tapi ini momen bersejarah," ujar Diah Prameswari sambil tertawa. Pihak keamanan bandara telah menyiapkan pengawalan khusus untuk memastikan kedatangan STY berjalan lancar. Menurut informasi terakhir, pesawat Korean Air yang ditumpangi STY dijadwalkan mendarat sekitar pukul 20.45 WIB. Reaksi pemain antara haru dan semangat baru. Beberapa pemain timnas Indonesia juga mengunggah reaksi mereka di media sosial. Marcelino Ferdinand melalui akun Instagramnya menulis singkat, "Pelatih yang mengubah hidup saya, pelatih yang mengubah cara kami berpikir. Selamat datang kembali, Coach." Sementara itu, Asnawi Mangkualam yang juga pernah menjadi kapten di era STY, membagikan foto kenangan bersama sang pelatih dengan caption penuh makna. Unggahan itu langsung diserbu ribuan komentar dari fans yang menulis pesan dukungan dan rasa haru. "Selamat datang kembali, Coach. Kami percaya Indonesia akan bangkit lagi," tulis salah satu komentar dengan emoji bendera merah putih. Pak, supporter tumpah ruah di jalanan. Di beberapa kota besar seperti Surabaya, Makassar, Medan, dan Palembang, komunitas supporter juga menggelar konvoi spontan. Iring-iringan motor dan mobil membawa atribut timnas berkeliling sambil membunyikan klakson, layaknya perayaan kemenangan. Di Surabaya, layar besar di depan balai kota bahkan menayangkan ulang momen-momen emas timnas Indonesia di era STY. Mulai dari kemenangan atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia hingga semifinal Piala AFF. Sorak-sorai terdengar di setiap sudut jalan, menciptakan suasana seperti hari kemerdekaan. "Kami sudah terlalu lama menunggu momen ini. Akhirnya Garuda kembali punya nahkoda sejati," ujar salah satu anggota bonek Garuda Community. Optimisme baru menuju laga berikutnya. Dengan kembalinya STY, publik berharap ada kebangkitan cepat jelang pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Yordania bulan depan. Meski waktunya hanya sekitar 3 minggu, banyak yang yakin semangat para pemain akan langsung berubah. Erick Thohir memastikan bahwa seluruh staf pendukung akan segera disesuaikan dengan keinginan STY. Bahkan, pelatih asal Korea itu dikabarkan akan membawa 2 asisten lamanya, Lee Ja-hong dan Kim Woo-jae, untuk memperkuat tim kepelatihan. STY sudah tahu apa yang dibutuhkan tim ini. Tidak perlu adaptasi lagi. Dia sudah seperti keluarga, ujar asisten pelatih sementara Nova Arianto. Penutup, sebuah hari yang akan dikenang selamanya.
tanggal 14 Oktober 2025, kini resmi tercatat sebagai hari yang membangkitkan kembali semangat jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Setelah masa suram di bawah pelatih asing yang gagal memahami karakter tim, kini cahaya harapan kembali menyala. Suara trompet, nyanyian supporter, dan unggahan penuh cinta di media sosial menjadi bukti nyata betapa besar pengaruh sosok Shin Tae-yong bagi bangsa ini. Ia bukan sekedar pelatih, ia simbol harapan, kerja keras, dan disiplin yang membuat seluruh negeri kembali percaya bahwa Garuda bisa terbang tinggi lagi. Selamat datang kembali pelatih kami. Indonesia sudah menunggu, tulis akun resmi PSSI sore ini, disertai foto siluet STY di atas watar merah putih. Dan seketika, jutaan hati di seluruh Nusantara menjawab dalam satu suara. Selamat datang kembali Shin Tae-yong, kami percaya padamu.